Tes. Kedengeran nggak ya? Halo? Kedengeran, Kak. Oh, Jelas, Kak. mulai Jelas. aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi UTS. Jadi dosennya sama ternyata yang pagi. Ini ada beberapa sih yang beda sama yang kita buat ya. Nomor 1, langsung aja ya. Yang termasuk dari sifat kinetik koloid, kecuali yaitu yang nomor 1 itu D. Nanti kalau ada yang beda atau punya alasan yang kuat, ngomong aja bisa jadi, kan aku juga kurang teliti. Nomor 1 itu D. Kelihatan nggak ini PPT-nya? Apa harus stop share dulu ya? Nih. PPT-nya mah nggak ada, Kak. Oh, nggak ada, harus stop share ya, berarti harus bolak-balik. Berarti biasanya aku jadiin PDF. Oke. Jadi nomor 1 itu yang ditanyain yang termasuk dari sifat kinetik koloidnya ada di materi semua sih, kecuali efek Faraday Tyndall. Kalau yang A, gerak Brown itu masuk. Yang B, difusi masuk. Osmosis juga masuk. Osmosis sama difusi itu masuk. Viskositas juga masuk. Jadi nomor 1 jawabannya D. Kemudian nomor 2, dalam kasus COVID-19, ketika seseorang bersin akan mengeluarkan banyak droplet yang merupakan medium penularan virus. Droplet yang berbentuk cair yang terdispersi di udara merupakan koloid dengan jenis, di sini jenis-jenis koloid, karena dia itu droplet atau cair, maka dia kategorinya itu, aku jawabannya itu aerosol liquid atau aerosol cair. Karena kalau yang solid, yang padat, itu dia itu berupa gas dan dia berupa asap dan juga debu ya. Berarti kalau di sini jatuhnya aerosol cair atau liquid aerosol. Nomor 2 jawabannya C. Nomor 2 jawabannya C. Ini yang aku tampilin share screen-nya PPT-nya aja nggak apa-apa ya? Atau soalnya aja? Enaknya mana? Biar jelas kalau PPT kan langsung kelihatan ya. Alasannya apa, kenapa jawabannya itu. Nomor 2, Aja, Kak. kenapa PPT-nya aja? Nomor 2 jawabannya C, aerosol cair. Ya. Kemudian nomor 3, ilmu yang mempelajari tentang aliran zat cair atau perubahan bentuk deformasi zat di bawah tekanan disebut, ini udah pasti jawabannya reologi. Karena kalau yang lainnya mungkin mikromelitik tentang partikel. Kalau viskositas tentang kekentalan ya, bukan tentang aliran. Kalau logos itu ilmu, kalau reopeksi itu nggak tahu sih, tapi bukan. Jadi nomor 3 itu jawabannya reologi atau B. Nomor 3 B. Kemudian nomor 5. Nomor 4. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi viskositas cairan. Kecuali. Nah, di sini kan ada hal-hal yang mempengaruhi viskositas. Ini semuanya ada di materi ya, di materi fisika komprehensif ya, dari si Bapak itu kan. Nah, yang pertama itu suhu, berarti bukan ya. Dia itu di sini tulisannya kecuali kan. Kecualinya itu berarti adalah, aku jawabannya D ya, ukuran partikel. Memang ada yang
Jawabannya massa jenis ya, tapi massa jenis itu masih masuknya itu konsentrasi kalau menurut aku. Nih, jadi masih ada ukuran partikel atau massa jenis, karena di sini kan disebutinnya itu suhu, tekanan, penambahan bahan lain, BM atau berat molekul, dan konsentrasi larutan. Karena di antara pilihan gandanya ini nggak ada ukuran partikel dan massa jenis nggak masuk, berarti bisa juga D atau E jawabannya. Tapi kalau massa jenis itu BJ itu mempengaruhi, kalau menurut aku pribadi itu mempengaruhi viskositas atau kekentalan. Semakin BJ-nya itu tinggi, ya kan? Berarti viskositasnya semakin tinggi juga. Kalau air kan BJ-nya 1 kan. Berarti dia semakin rendah, berarti kan semakin cair. Maka dari itu aku pilih jawabannya itu ukuran partikel. Tapi kembali lagi ke masing-masing ya. Mau lebih prefer yang mana jawabannya, mau yang D ukuran partikel atau massa jenis, karena ini keduanya nggak ada di materi. Nomor 4 bisa D atau E. Kemudian nomor 5. Nomor 5 faktor yang menyebabkan menurunnya viskositas cairan. Nah, ini ya, siapa nih? Ada yang mau tanya? Nomor 5 langsung ya, lanjut ya. Faktor yang menyebabkan menurunnya viskositas cairan. Ini ada di materi, yang tadi masih hal-hal yang mempengaruhi viskositas. Yang A itu suhu. Jawabannya itu aku kenaikan suhu. Kenapa? Karena dia kan menurunnya viskositas kan. Makin tinggi suhu, maka viskositas cairannya akan semakin turun. Ini pada cairan ya. Yang ditanyakan cairan kan, bukan gas. Kalau pada gas, kebalikannya. Makin dia tinggi suhu, dia akan makin naik viskositasnya. Jadi yang ditanya cairan, maka jawabannya adalah A, kenaikan suhu. Nomor 5 jawabannya A, kenaikan suhu. Kemudian nomor 6, kalau ada yang beda ngomong aja ya, bisa jadi alasannya juga kuat kan, kita nggak tahu yang mana yang benar. Salah satu aplikasi reologi dalam bentuk sediaan semi-solid. Nah, ini kata kuncinya semi-solid kan. Berarti yang kecuali itu yang mana? Nah, yang kecuali itu yang berupa padatan. Kalau yang semi-solid di sini kan dijelasin. Penyebaran dan pelekatan pada kulit itu benar, itu semi-solid. Pemindahan dari wadah atau pengeluaran tubenya berarti dia termasuk semi-solid juga. Pelepasan obat dari basisnya dia juga semi-solid. Berarti yang tidak termasuk semi-solid yaitu yang D, aliran serbuk dari corong ke dalam lubang pencetak. Karena dia bukan sediaan semi-solid, tapi dia berupa sediaan padatan. Maka jawabannya nomor 6D. Sedangkan yang E itu volume serbuk bertambah, sebenarnya dia masuk padatan juga ya, cuman yang aku lebih prefer yang D. Mungkin dia di sini jelas-jelas sih ada. Aliran serbuk dari corong ke dalam lubang pencetak itu termasuk sediaan padatan, bukan semi-solid. Oke, alasannya sih itu. Terus nomor 7, aliran yang tidak dipengaruhi oleh suhu, gaya, dan tekanan, serta kecepatan geser. Aliran kan ada dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu Newton dan non-Newtonian. Nah, kalau yang tidak terpengaruh, dia adalah aliran Newton. Di sini ya di materi ada, dia itu viskositasnya tetap pada suhu tekanan tertentu dan tidak tergantung pada kecepatan geser. Maka jawabannya aliran Newton. Nomor 7 jawabannya A, aliran Newton.
Kemudian nomor 8, sistem yang disebut pula sebagai sistem geser encer atau shear timing ya. Karena dengan menaikkan tekanan geser, viskositasnya akan menjadi turun. Dikenal sebagai aliran apa? Itu aku jawabannya nomor 8 itu pseudoplastis. Sistem pseudoplastis. Di sini ada dijelasin sistem geser encer karena dengan menaikkan tekanan geser, viskositasnya akan menjadi turun. Itu nomor 8, jawabannya B. Kemudian nomor 9. Nomor 9, yang termasuk fenomena antarmuka cairan dengan cairan dalam farmasi adalah, kan di sini kata kuncinya cairan dengan cairan. Berarti dia emulsi. Karena memang emulsi itu termasuk fenomena antarmuka. Di sini ya. Penggolongan fenomena antarmuka atau contoh-contoh antarmuka di situ cairan dengan cairan yaitu adalah emulsi. Di sini jawabannya emulsi. Jadi nomor 9 jawabannya C, emulsi. Kemudian nomor 10, kerja yang harus dilakukan untuk memperbesar permukaan dengan satu satuan luas. Nah, ini ada beberapa yang beda nih. Tapi kalau sesuai dengan materi, itu jawabannya nomor 10 itu energi bebas permukaan. Di sini ya, di PPT ini, energi bebas permukaan adalah kerja yang harus dilakukan untuk memperbesar permukaan dengan satu satuan luas. Jadi nomor 10, direvisi yang salah, nomor 10 itu jawabannya C. Energi bebas permukaan. Kemudian nomor 11, masih kadang-kadang jawaban di Google itu rada berbeda, tapi ini kita patokannya adalah materi si Pak Jun ya kan, karena yang di-share itu materi yang fisika komprehensif itu. Kita sesuaiin aja dengan materi yang fisika. Kemudian, tapi emang kalau dari Google memang pasti ada yang bingung, ada sedikit perbedaan. Kemudian nomor 11-nya, nomor 11 juga ada yang beda nih. Alat yang digunakan untuk mengukur tegangan antarmuka adalah, kemarin beberapa teman pun jawabannya cincin Dunoi ya, tapi ternyata bukan ya. Alat yang digunakan metodenya metode Dunoi, tapi alatnya adalah tensiometer Dunoi. Di sini di materinya, tensiometer Dunoi dipakai untuk mengukur tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Di sini kan yang ditanya tegangan antarmuka, berarti dia termasuk. Nah, ini alatnya ya. Tensiometer Dunoi, bukan cincin Dunoi. Kalau cincinnya itu dia itu apa? Percobaannya atau apa sih? Prinsip kerjanya ya. Tapi kalau alatnya tensiometer. Kemudian nomor 12, surfaktan memiliki sifat apa? Surfaktan itu di sini memiliki sifat ampifil ya atau amfifilik. Jawabannya nomor 12 itu C. Ini ada di materi. Surfaktan itu dia mempunyai sifat ampifil atau amfifilik. Amfifilik itu dia bisa sebagai lipofilik dan juga hidrofilik. Fil itu suka, lipo itu lemak ya. Kalau hidro itu air, jadi dia suka dengan air. Ada dua bagian, yang suka dengan air dan suka dengan lemak. Jadi dia surfaktan itu termasuk ampifil atau amfifilik. Nomor 12 jawabannya C. Kemudian nomor 13, ini hitung-hitungan. Bentar ya. Berarti aku pakai apa ya? Pakai hitung-hitungan berarti pakai kertas kosong kali ya, whiteboard ya. Udah kelihatan ya? Nah, nomor 13 itu diketahui
Kalau tulisannya jelek, mohon maaf. Diketahui sebuah pipa kapiler dengan diameter. Diameter itu berarti D. D itu sama dengan 0,04 cm. Berarti kita cari jari-jarinya dibagi 2 sama dengan 0,02 cm. Ini si R-nya ya atau jari-jarinya. Karena yang kita pakai jari-jarinya bukan diameternya. Kemudian dia itu mempunyai kenaikan cairan. Kenaikan cairan berarti dia itu H. Kenaikan cairannya itu 1,5 cm. Kemudian dia itu kerapatan. Kerapatan berarti rho ya. Sama dengan 1,92 gram per cm kubik. Kemudian gravitasinya 981 cm per detik kuadrat. Jadi yang ditanyakan itu adalah berapakah tegangan permukaannya ya. Yang ditanyakan itu tegangan permukaannya. Tegangan permukaan. Jawabannya tegangan permukaan sama dengan 1/2 dikali R dikali H dikali rho kali G. Sama dengan 1/2 dikali 0,02 dikali 1,5 kali 1,92. Satuannya nggak usah ya. Kali 981. Jawabannya itu 28,25 Dina ya per cm. Ini jawabannya nomor 13, jawabannya adalah B. 13 jawabannya B. 28,25. Udah ya. Aku hapus ya. Stop share. Tadi udah kelihatan kan ya? Apa nggak kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke. Berarti ini PPT-nya udah ya, kelihatan PPT-nya. Aku stop dulu. Dia kadang-kadang suka nggak muncul kalau nggak di stop dulu. Oke, nomor 13 sudah, nomor 14 masih hitung-hitungan juga. Nomor 14 itu dia tegangan permukaan. Selanjutnya nomor 14. Nomor 14 masih mirip-mirip ini, pakai rumus yang sama. Cuman yang diketahui di sini, si tegangan permukaannya malah yang diketahui, itu sama dengan 36,2 Reiner ya, per cm. Kemudian kerapatannya, rho-nya itu 0,987 gram per mililiter. Kemudian diameternya masih sama kayak tadi, 0,12 cm, kita bagi 2 untuk menghitung jari-jarinya, 0,06 cm. Ini si R-nya. Kemudian kenaikan di pipa kapilernya, oh ini yang ditanyain. Terus gravitasinya 987 cm per detik kuadrat. Jawabannya masih rumus yang sama. Sebentar, anak rumus.
Kak, nggak ada suaranya. Oh iya, sorry. Nulis pakai apa ya? Salah nih. Sembilan. Bentar ya. Nggak bisa nih. Tadi salah di gravitasinya. Gravitasinya 978. Ini sama dengan 36,2 sama dengan 28 nih kita hitung dulu. 28,95 H. Jadi untuk menghitung H-nya sama dengan 36,2 per 28,95. Jawabannya adalah 1,25 cm. Ini nomor 14. 14 jawabannya D. Ada yang misalnya enggak? Jatuh. Nih, jadi ini masih pakai rumus yang sama. Masih simpel sih nomor 14. Izin hapus ya. Kak, maaf mau nanya boleh nggak Kak? Iya, boleh. Silakan. Berarti itu pakainya jari-jari pipa kapiler ya Kak Sally? Harus dibagi dua. Di setengahnya. Benar. Jadi bukan diameternya yang dipakai, tapi jari-jari. Karena di sini lambangnya kan R. Oh iya. Makasih Kak Sally. Iya, sama-sama. Kemudian nomor 15 ya. 15. Di sini yang ditanya itu berapakah porositas dari serbuk tersebut? Porositas ya. Jadi yang pertama itu nomor 15. Yang diketahui itu berat. Berat itu lambangnya W ya. Dia itu 75 gram. Kemudian yang kedua itu volume serbuknya ya. Volume bolok ya. Berarti kita lambangin dengan si B ya, itu volume bolok atau volume serbuknya. Dia itu 62 cm kubik. Kemudian yang ditanya porositasnya, terus kerapatan sebenarnya itu dia itu 4,0 gram per centimeter kubik. Yang ditanya porositas dari serbuknya, kita lambangin dengan B aja ya. Buluk itu kan serbuk. Nah, jawabannya yang pertama kita hitung dulu si porositas kerapatan serbuk. Kerapatan serbuknya itu rumusnya itu gram dibagi volume buluknya. Gramnya itu 75. Kelihatan nggak sini? Enggak ya. Dibagi 62. Ini satuannya gram, di sini satuannya centimeter kubik. Jadi jawabannya itu 1,209 gram per centimeter kubik. Terus yang ditanya itu adalah porositasnya atau persentasenya ya. Porositas serbuk. Dia itu sama dengan 1 dikurang si kerapatan dibagi kerapatan sebenarnya dikali 100%.
1 dikurangi 1,209 per 4,0. Ini dari mana tahu kan ya? Ini dari sini sama dari sini. Hasilnya dikali 100%. Pertama selesaiin dulu yang ini, kurangi 1. Nah, 1 dikurang hasil ini kali 100%. 1 dikurangi 0,3022 kali 100%. Jawabannya adalah 69,77 sekian. Kita genepin jadi 69,8%. Ini porositas serbuk tersebut. Ada yang beda nggak jawabannya? Nomor 15 aku jawabannya B. Ada yang beda? Kira-kira yang bedanya di mana? Kemarin siapa ya yang bagian nomor 15 ya? Itu jawabannya 68,5. Caranya gimana? Ivi apa siapa ya? Ivi apa? Tapi aku Yuli. catatannya di Adek. lagi. Aku setting. Wafa. Nah, oh iya, gimana dek itunya? Rumusnya gimana? Tunggu. Kemarin aku mau ini apa? Kalau aku kemarin jadi tuh porositas kan ini ya? Iya, porositas. Jadi kalau aku dicari Soalnya beda tipis ya, 69 sama 68. Benar kok, aku jawabnya 69,8 kak. Benar. Iya benar. Lihat. Salah blok B. Iya, kayaknya salah blok deh. Ya udah Oh berarti. emang iya? Salah blok ya? Iya. Maaf. Di sini nomor 15 68,5. Oke. Tapi aku di iya Gimana? deh. Tadi ngebenerin salah blok berarti. Berarti nomor 15 sudah ya, sama kita ya. Tidak ada perbedaan. Nomor 16 sekarang. Masih hitung-hitungan juga, nomor 16. Ini yang ditanya, itu nomor 16 adalah kerapatan sebenarnya. Bukan. Porositas juga, masih porositas. Masih pakai rumus yang sama. Cuman dia lebih simpel kalau nomor 16. Yang pertama kerapatan sebenarnya diketahui ya. Dia itu 1,37. Kemudian kerapatan granul dia itu 1,33. Granul itu kita lambangin pakai G aja ya. 1,33. Yang ditanya porositasnya. Berarti jawabannya masih pakai rumus yang tadi. Porositas granul sama dengan 1 dikurangi kerapatan granul per kerapatan sebenarnya dikali 100%. Kali 100%. 1 dikurangi 1,33 per 1,37 kali 100%. Sama dengan 1 dikurangi berapa ya? Ini aku udah langsung keluar hasil, nggak ngitung ininya. Jawabannya itu adalah 0,029. Makin ke bawah semakin susah. Kayak tadi lagi nih. Gimana nulisnya?
Draw ya. Kalau mau nulis mencet apa ya? Tadi lagi nol. Kalau zoom-nya mati nanti kita gabung lagi ya, karena ini nanggung. Ini jawabannya 0,029 dikali 100%, jawabannya adalah 2,9. Aku genepin karena nggak ada jawabannya jadi 3%. Nomor 16 jawabannya D, 3%. Kemudian nomor 17, ini nanti kalau mati zoom-nya kita gabung lagi pakai link yang baru. Campuran heterogen dari 2 zat atau lebih di mana partikel-partikel zatnya berukuran antara 1 hingga 1000 nanometer adalah, ini aku cari di Google karena nggak ada di materi. Nomor 17 jawabannya.